Dan ini salah satu meme legendaris di mana muncul anggota terakhir kru topi jerami, dia adalah Condoriano. Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul, dan kali ini saya harus record sendiri karena partner saya Hans sedang tidak bisa. Dan ini setelah sekian minggu akhirnya saya berhasil untuk rekaman dan mengupload konten baru, karena sebelumnya kalau di YouTube sempat vakum ya beberapa minggu. Sedangkan di Spotify mungkin beberapa episode lama yang diupload ulang. Dan akhirnya teman-teman, di episode ini saya berhasil untuk melanjutkan J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece. Dan ini di episode 10,5 ya. Kenapa ini 10,5? Karena ini special episode yang tidak ada di manga. Jadi ini kita akan membahas sebuah arc filler atau arc non-canon ya, yang hanya ada di animenya, yaitu G8 atau bahasa Inggrisnya G8. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk membahas arc ini, padahal ini filler ya, bukan cerita utama, karena berdasarkan di grup, di forum, di komunitas-komunitas One Piece, khususnya luar negeri ya, banyak yang merekomendasikan kalau ini salah satu filler arc terbaik yang ada di One Piece sih. Atau bahkan di seluruh jagat anime katanya ini salah satu yang terbaik. Dan ya, saya berhasil mencoba untuk menontonnya G8, arc G8. Ya, ini jadi kelanjutan dari Skypiea. Episodenya adalah 196 sampai 206. Untuk manganya chapternya nggak ada karena ini filler. Nah, jadi mungkin itu aja sih pengantarnya. Kalau itu kan di forum luar ya. Kalau di Indonesia kayaknya aku jarang dengar sih orang yang membahas G8 ini. Oke, jadi kita mulai aja ya. Mungkin untuk memulai saya membuat sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita bahas ceritanya apa aja, saya akan mulai dari ini ya. Apakah arc ini worth it atau layak untuk ditonton? Nah itu ya. Jadi kalau kalian mungkin tidak ingin spoiler, ingin menikmatinya langsung, nah kalian bisa skip dulu episode ini, kalian nonton dulu, baru mendengarkan. Atau kalau kalian malas, ya kalian langsung aja tahu ceritanya dari podcast ini gitu ya. Jadi menurut aku overall arc ini arc yang cukup bagus, meskipun nggak bagus banget sih menurutku. Kalau skor ini unik ya, karena episode ini kita bahas skor di depan. Menurutku episode ini skornya 7 lah. Ya mungkin bisa disaingi oleh arc ini atau setara paling nggak mungkin Reverse Mountain ya. Kayaknya sih itu menurutku. Jadi sebenarnya ini arc yang cukup oke, tapi nggak bagus-bagus sampai bagus banget gitu sih. Tapi cukup lah. Itu menurutku. Nah, jadi kalau menurut kalian ini layak untuk ditonton, ya silakan kalian boleh nonton dulu. Atau kalau kalian malas nonton, ya udah dengerin aja. Nanti coba aku ceritakan ceritanya apa sih arc ini. G8. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan dari J-Pop episode 10,5 arc G8. Ya, jadi ini kan kelanjutan dari arc Skypiea. Nah, di mana di arc Skypiea itu terakhir mereka terjun ya. Terjun dengan balon gurita. Dan di arc ini, arc filler ini dimodifikasi di mana dia jatuh di ini ya, pangkalan marinir. Nah, pangkalan marinir ini bernama pangkalan G8. Setelah mereka mendarat di tengah-tengah pangkalan itu, jadi pangkalan itu tengah-tengahnya laut, dikelilingi pangkalan. Terus disorot-sorot lampu ya, kayak lampu sorot untuk menyinari lautan gitu. Nah itu mereka terdeteksi, ada kapal bajak laut, gitu. Dan setelah diceritakan mereka disorot oleh lampu-lampu itu, bersambung ya ke episode berikutnya. Nah di episode berikutnya, ini sesuatu yang unik sih menurutku. Karena di situ nggak diceritakan para kru SHP ini ngapain aja, tapi diceritakan dari sudut pandang para marinir. Nah, jadi di sini tuh kayak pangkalan marinir ini cukup lengkap ya. Ada dari prajurit kecil, ada tukang reparasi kapal. Jadi itu kayak ada
bagian tersendiri, kayak ada bengkelnya sendiri gitu ya. Jadi itu kayak montir-montir kapal marinir lah gitu. Terus juga ada koki-koki yang masak untuk menyiapkan makanan di pangkalan itu, ada dokter. Nah, itu sesuatu yang baru ya, unik. Jadi perspektif berbeda. Dan diceritakan baru muncul satu persatu. Ternyata para kru topi jeram ini terpisah-pisah. Ada yang udah sembunyi di semak-semak, ada yang masuk ke dalam markasnya. Jadi lumayan kepisah ya. Jadi ceritanya mulai di situ, mereka berpencar. Terus sementara Going Merry didatangi oleh marinir-marinir itu, terus diselidiki loh. Ternyata kapalnya kosong. Terus ada yang nyangka, jangan-jangan ini kapal hantu. Tiba-tiba datang muncul dari langit gitu kan, gak ada yang tahu loh. Kok bisa muncul tiba-tiba itu kapal. Nah, jadi itu uniknya ya. Dan yang keren juga, karakter marinir ini kayaknya nggak tahu kapten atau pangkatnya apa ya. Pokoknya yang paling tinggi di pangkalan itu. Namanya adalah Jonathan. Nah, kayaknya Jonathan ini semacam ini ya, ahli taktik. Nah, dia kayak ala-ala detektif gitu. Dia lihat di kapal, oh, apakah ini kapal hantu? Terus dia lihat ada sisa makanan yang masih segar, terus ada emas gitu-gitu. Nah, itu sesuatu yang unik sih. Salah satu poin unik yang ada di arc ini. Nah, sementara itu Kurotobi Jerami ini terpencar. Ada yang Zoro, jalan tiba-tiba, yang biasanya nyasar ya itu Zoro. Terus ada Nami, ada Sanji. Sanji kebetulan bareng Luffy kalau nggak salah. Terus Usopp bareng Robin. Dan yang unik, mereka ini nyamar ya masing-masing. Ada yang kebanyakan mereka nyamar jadi marinir. Ada yang pakai kostum marinir, jadi ketemu orang-orang di sana, oh marinir, marinir. Jadi kayak dikira sesama marinir. Jadi ini kayak apa ya? Kalau biasa apa ya ini penggambarannya mungkin kayak ini loh, stealth. Stealth itu mengendap-endap, kayak apa ya? Mata-mata gitu, kayak menyelinap istilahnya ya, kayak berusaha membaur di pangkalan itu. Jadi seakan-akan mereka supaya nggak ketahuan keberadaannya gitu toh. Nah itu. Nah, di saat mencar-mencar itu ada kejadian unik juga beberapa. Jadi masing-masing ini mengikuti profesinya, khususnya Sanji, Chopper. Nah, seperti yang bisa kita sudah tebak, jadi Sanji ini kan nyamar jadi koki kapal, bareng Luffy kan dia ceritanya. Nah, mereka pakai kostum koki gitu, terus dikira sesama koki di sana. Terus akhirnya mereka kayak menginfluence Sanji ya khususnya oleh cara masaknya. Kalau nggak salah Sanji itu mengajarkan nunjukin ini kayak masak itu kita nggak boleh menyanyiakan makanan sedikit pun. Bahkan makanan yang misalnya kita mengupas apa ya kulit apa gitu. Nah kulitnya itu ternyata masih bisa dimaksimalkan untuk jadi masakan. Nah itu kayak poin-poin penting yang ditunjukkan oleh Sanji. Jadi itu apa ya kayak suatu nilai yang dibawa dari Kurotobi Jerami ini secara tidak disadari. Sementara kalau Luffy sama Sanji ini kan Luffy-nya cuman bagian makan aja. Jadi ini ya konyol-konyolan gitulah. Terus di grup lain Chopper akhirnya ketemu sama Nami terus pura-pura jadi dokter di pangkalan itu. Chopper jadi dokter, terus Nami jadi perawat. Dan itu cukup unik juga. Jadi sama seperti poinnya Sanji tadi, Chopper juga mengajarkan di situ ceritanya ada dokter kayak dokter noobs gitulah. Dokter pemula dan Chopper yang menginspirasi dokter itu untuk supaya lebih berani kayak ngambil tindakan operasi atau apa. Nah itu. Jadi ini secara tidak langsung Kurotobi Jerami memasukkan nilai-nilai ke para marinir ini. Nah, ini uniknya Kurotobi Jerami dibanding bajak laut yang lain ya. Kalau biasanya bajak laut itu kan kayak menjarah. Nah, ini uniknya Tobi Jerami, mereka memasukkan nilai-nilai di sana. Nah, itu sih. Sementara itu grup lainnya ada Zoro. Zoro sendirian dan tebak apa yang dilakukan Zoro, apakah dia menyamar? Tentu saja tidak. Dia tertangkap. Nah, dia dimasukkan ke dalam penjara penjara pangkalan ya. Nah, Zoro tertangkap. Sementara Usopp dan Robin, nah mereka ini sebenarnya kan terpencar mau nyari kapal Going Merry. Nah, Usopp dan Robin kan sebenarnya bareng, terus sempat terpisah. Ternyata Usopp tertangkap, cuy. Usopp tertangkap, terus dia ngaku, oh, aku ini adalah petinggi marinir siapa gitu.
Nah, meanwhile, saat itu ada kayak petinggi marinir dari marinir pusat gitu loh, ingin inspeksi atau melihat-lihat apa yang terjadi di G8 atau pingin menilai gitu ya mungkin report. Nah itu ternyata orang itu komandan itu ditangkap oleh Robin dan kostumnya dipakai. Jadi Robin nyamar seakan-akan dia itu komandan dari kantor pusat. Nah itu Usop kan tertangkap tadi. Nah sementara Usop tertangkap dia ngaku, wah aku adalah komandan itu. Terus Robin datang. Terus Usop, oh ini dia kaptenku. Terus Robin, oh siapa ini? Tidak kenal. Akhirnya Usop pun ditangkap. Jadi berujung yang di dalam penjara adalah Zoro, kemudian disusul oleh Usop. Nah itu. Oh, aku baru ingat namanya itu Komandan Shepard kalau nggak salah. Nah, Komandan Shepard itu yang dari kantor pusat yang ditangkap Robin, diambil kostumnya. Jadi Komandan Shepard yang asli ini kan tinggal baju apa ya? Baju kaos dalam gitu doang. Nah, itu dicurigai sebagai, oh, jangan-jangan ini kelompok Tobi Jerami ditangkap. Terus dimasukkan ke penjara bareng sama Usop sama Zoro juga. Nah, jadi bertiga. Terus Usop langsung ngerti, oh ini pasti komandan yang dimaksud Robin itu. Dan ini salah satu meme legendaris di mana muncul anggota terakhir kru topi jerami, dia adalah Condoriano. Nah, kalau kalian nggak tahu, Condoriano ini salah satu best moment di One Piece, best comedy moment sih di One Piece menurutku. Bahkan aku saat nonton ini langsung ngakak. Mungkin kalian bisa search di YouTube, nah itu adegan Condoriano. Dan yang lucu itu Usop seakan-akan, hei Condoriano. Akhirnya kita tertangkap juga. Sudahlah, tidak usah berusaha lagi, kita sudah tertangkap. Intinya gitu, seakan-akan dia itu krunya. Nah itu kocaknya di situ. Nah jadi itu kurang lebih part awalnya ya. Jadi mereka digambarkan terpisah-pisah dan menjalani perannya masing-masing. Oh ya, yang unik juga ini sempat di-build ya di sini. Jadi Usop sempat ketemu Going Merry dan salah satu montir marinir di situ yang sudah cukup tua, cukup senior. Nah, itu dia sempat berpesan sama Usop. Kalau Going Merry yang saat itu sempat dimasukkan ke bengkel, nah kan dilihat oleh montir tua itu. Nah, itu montir tua itu sempat ada momen untuk ini loh, kayak apa ya? Build up Going Merry ke arc besar berikutnya ya. Jadi di situ sempat dimasukkan juga. Nah, kan itu mulai tertangkap satu-satu ya, Zoro, Usopp, Condoriano. Nah, Jonathan ini diam-diam dari ruang kerjanya, dia ini ahli strategi ya, komandan G8 itu, dia sudah merencanakan, no, ada 3 orang. Pasti salah satunya ini. Orang yang ini. Jadi dia itu kayak udah meramalkan gitu ya. Itu kerennya Jonathan sih. Jonathan nih komandan, dia kayak pemikir, thinker, apa ya, kayak ahli strategi gitu lah. Jadi dia seakan-akan sudah tahu para kru Tobi Jerami ini bakal ngapain aja di sini. Dan mereka semua itu sudah dalam, apa ya, kayak dalam digenggamannya gitu loh. Kayak bidak-bidak catur digambarkan gitu. Terus lanjut, beberapa waktu kemudian ini, si Luffy sama Sanji mulai dapat info kalau sudah ada kru yang tertangkap, Zoro, Usopp. Nah itu, mereka pergi untuk membebaskan mereka di penjara. Nah itu, terjadi aksi breakdown, jailbreak. Jadi akhirnya berhasil kabur di situ. Zoro, Sanji, Usopp, Luffy. Nah mereka berempat lari, Condoriano ditinggal ternyata. Dan di situ setelah adegan itu sempat Jonathan juga langsung tanggap. Condoriano ini palsu, berarti komandan yang tadi, yaitu Robin, itu yang palsu. Nah, ini agak membingungkan ya kalau saya ceritain. Tapi intinya gitu, si Jonathan langsung tahu, oh si Shepard yang asli itu di penjara ternyata. Nah itu, di situ langsung twistnya. Dan para kru topi jeram ini mulai kabur. Terus Chopper, Robin, Nami, itu mulai gabung semua ya. Sebenarnya itu cukup banyak sih, beberapa apa ya, kayak sempat lari-larian, ada tarung dikit, dan pokoknya intinya mereka berhasil kabur ke Going Merry, ke geladak bengkel kapal itu mereka menyambut Going Merry. Dan di situ sempat ada adegan ini juga,
Dimana kayak dokter yang dibantu Chopper, terus montir kapal senior tadi, itu sempat membantu secara tidak langsung Toby Jerami untuk kabur. Nah itu adegan yang cukup keren sih di situ. Dan akhirnya mereka pun sampai di Going Merry, mereka memutuskan untuk cepat keluar, mencari gerbang keluar di pangkalan itu. Mereka menuju keluar saat di jalan mereka udah ditembakin meriam, dikejar kapal-kapal marinir. Dan di saat itu mereka baru sadar bahwa ternyata emas yang dibawa dari Pulau Langit, Pulau Skypia, kosong. Nah, ini baru mulai part terakhir dari arc ini ya. Jadi setelah pertama mereka berpencar, terus akhirnya berkumpul kembali, di sini mereka mulai berencana untuk mencari harta karunnya. Harta karun Pulau Langit itu karena mereka pikir, wah kita udah susah-susah dapat harta dari Pulau Langit. Nah ini kita harus ambil kembali lah pokoknya. Nggak mau tahu gimana caranya. Kita masuk lagi, menyelinap lagi. Nah mereka sempat berpencar jadi 2 tim. Jadi 3 tim sih. Yang satu orang penjaga kapal Chopper. Kayaknya pernah ya di Skypia. Chopper jadi bagian jaga kapal. Sanji sama Nami bagian mengambil wafer. Nah, soalnya kan mereka sempat bawa wafer dari Pulau Langit. Mereka mau ngambil wafernya, kemudian Luffy, Zoro, Robin, Usopp, mereka nyari harta karun. Nah, dan setelah punya petanya G8, mereka menerka-nerka di mana ya kira-kira harta karun disimpan. Terus setelah dengan kemampuan taktik Robin, Usopp, oh pasti ada di lokasi ini. Ini kayaknya lokasi tempat harta-harta. Nah, mereka menuju ke sana. Sampai di sana ada berangkas raksasa. Nah, ini lumayan keren sih. Jadi Usopp dengan aksi apa istilahnya ini membuka kunci ya, kayak film-film rampok bank gitu loh. Nah, Usopp membuka kunci sementara marinir udah mulai ngejar ini. Ngejar dan ternyata itu adalah ruangan jebakan yang sudah disiapkan oleh Jonathan. Nah, Jonathan ini jadi sudah mempersiapkan semua ya sebenarnya. Jadi begitu berangkas dibuka, di balik itu kosong, tidak ada apa-apa. Sementara itu kan kayak lorong gitu, ternyata mereka udah terjebak. Lorong itu langsung ditutup semua pintunya, jebret. Sudah dikepung. Nah, menyerahlah, kalian sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sementara itu, Condoriano yang sudah disadari bahwa dia adalah Shepherd, datang. Jadi Condoriano ini kayak meremehkan Jonathan gitu lah intinya. Wah, komandan tidak becus, ini pangkalan apa sih gitulah intinya. Jadi dia kayak merendahkan, jadi dia turut campur tangan untuk menangkap para kru topi jerami. Sudah, akan saya tangkap sendiri. Dia, si Condoriano ini pakai basoka besar, ternyata dari basoka besar itu langsung ditwist sama Nico Robin dengan tangan-tangannya yang menjulur, langsung menembak ke arah pasukan marinir. Nah, jadi ini seakan-akan Condoriano pengen tampil keren, malah menjadi beban bagi marinir. Nah, kurang lebih gitu sih. Dan akhirnya pun mereka berhasil kabur ya. Mereka kabur. Nah, di situ. Tapi tanpa ketemu emas ya. Paling nggak mereka udah berhasil kabur dulu. Terus sementara Sanji dan Nami udah menemukan wafernya. Terus mereka mulai mikir, kira-kira di mana ya tempat emas itu? Aku lupa gimana ceritanya mereka bisa sadar, tapi jadi ternyata tempat emasnya itu ditaruh di kantor Jonathan, Komandan Jonathan. Nah, di situ supaya cepat, yang lain siap-siap kabur dengan Going Merry, Nami dan Luffy. Dan itu sempet kayak jebakan Jonathan ya. Jonathan udah siapin jaring batu laut untuk menangkap Luffy. Nah, Luffy tertangkap di situ. Nah, untungnya Jonathan tidak tahu kemampuan dari Nami. Nah, di situ Nami menggunakan jurusnya yaitu Klimatak untuk mengeluarkan petir dan menyambar petir para pasukan marinir yang ada di situ. Dan akhirnya Nami dan Luffy pun berhasil kabur dengan emasnya. Mereka lari ke Going Merry. Dan ketika kita pikir ini semua sudah berakhir, ternyata Jonathan tidak berpikiran pendek. Ternyata yang unik dari markas G8 adalah bahwa pada jam tertentu, lautan di tengah atau di sekitar G8 itu akan surut. Jadi ketika Going Merry berusaha kabur, ternyata surut cuy. Akhirnya karam. Nah, Jonathan, ini dia saatnya untuk menangkap. Ternyata ada jurus baru atau jurus rahasia yang digunakan para kru topi jerami yaitu Dial
yang didapat dari Pulau Langit. Nah, mereka menggunakan impact dial yang ternyata unik juga ini konsepnya. Jadi dia digunakan impact dial untuk menerbangkan kapal. Jadi dari arah belakang bawa Mary, mereka mengimpact, boom. Jadi seakan-akan Mary-nya ini terdorong ya oleh hentakan impact itu. Dan mereka bisa terbang, bush. Nah gitu. Terus ternyata Luffy masih menyimpan gurita laut yang dikembangkan dengan cara ini ya, dial angin, dial api. Nah itu, api dan angin yang menciptakan supaya gurita itu mengembang lagi. Nah jadi mereka untuk kedua kalinya terbang dengan balon. Dan Jonathan pun melihat itu, wow, penuh kejutan memang orang-orang ini. Dan dia hanya tertawa. Dan kenapa dia hanya tertawa? Kayaknya dia ini emang sengaja atau membiarkan gitu loh. Kayak mereka, Jonathan itu tahu kalau mereka ini sebenarnya bukan orang-orang jahat ya. Mereka itu membawa nilai-nilai yang baik. Nah ini kembali ke poin awal tadi, ternyata kan kayak koki-koki marinir itu belajar kalau supaya nggak menyia-nyiakan makanan. Dokter marinir itu juga terinspirasi oleh Chopper untuk berani bertindak, berani dalam tindakan medis gitu-gitulah. Jadi itu mungkin Jonathan di situ sebenarnya dia ikhlas sih. Karena emang Jonathan ini menurutku karakter yang keren sih. Dia apa ya, kayak santai gitu orangnya, nggak gerasa gerusuk, kayak pemikir. Seakan-akan dia bisa melihat taktik ke depan gitu loh. Jadi itu salah satu karakter yang keren juga sih untuk di arc ini. Terus ya itulah. Mungkin itu untuk ceritanya, mungkin berikutnya untuk penilaian-penilaian ya. Oke, mungkin langsung aja masuk ke ini ya, bagian award. Best moment. Best momentku menurutku di arc ini adalah saat di penjara berkumpul 3 orang serangkai, Zoro, Usopp, dan Condoriano. Nah itu salah satu best moment sih. Best comedy moment sih menurutku di sejauh ini di One Piece. Ini adegan paling komikal, paling komedi. Kalian harus nonton lah, kalau belum tahu kalian coba search adegan Condoriano atau Condoriano scene. Nah itu best moment. Dan karakter favoritku, MVP-nya menurutku Jonathan. Komandan Jonathan. Kalau MVP untuk terkocak adalah Condoriano. Nah mungkin itu penilaian. Untuk skor tadi udah ya sebenarnya, tapi ini aku terangkan lagi, skornya adalah 7. Ya karena ini menurutku emang standar lah, oke lah. Tapi kayak kalau kita melihat arc-arc canon yang lain, kayak feel-nya atau nilainya itu kayak lebih gitu loh. Kayak ada sesuatu yang beda. Cuman nggak tahu ini apa, mungkin karena sugesti ya. Terus sugesti kalau ini cuman filler. Tapi emang kalau dari lihat porsi ceritanya sih nggak sedalam dan nggak se-impactful arc pada umumnya di One Piece sih menurutku ya. Nah kalau mungkin kalian yang udah nonton mungkin ada pendapat lain, mungkin kalian bisa komen ya pendapat kalian gimana di kolom komentar YouTube atau di fanpage Facebook atau di Instagram kita. Nah mungkin kalian belum follow, kalian bisa follow di Instagram @dendenpodcast atau di fanpage Facebook Denden Podcast One Piece Indonesia. Dan mungkin itu sih untuk episode kali ini ya. Untuk episode J-Pop berikutnya kita akan bahas Long Ring Long Land. Nah itu untuk chapternya 303 sampai 321, episodenya 207 sampai 219. Dan semoga aja ini Hans sudah bisa ikut, dan semoga aja bisa rutin juga untuk kita upload setiap minggu, dan untuk J-Pop setiap 2 minggu, semoga aja ya. Dan mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Dan terakhir, terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Meskipun episode ini mungkin nggak terlalu maksimal ya, karena saya hanya sendiri dan mencoba untuk bernarasi, tapi seperti itulah ya. Dan saya Hendy Jules, sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah!